sampai jatuh ya. Gak usah buru-buru, Paman pasti nungguin kita. Teman, kami sedang menuju ke kebun buah caruluk. Kalian yang di rumah tahu nggak buah caruluk? Penasaran kan? Makanya ikut ngebolang bersama kami. Pak Hedi, kumaha urang lamun anu ieu anu diala daripada anu itu tuh. Anu itu mah jelek. Sigana tuh. Nutuhna kumaha mong? Kumaha bisa teh mong? Bisa tuh. Perkenalkan, ini pamanku. Aku biasa memanggilnya Mamang Parman. Kalau soal memanjat pohon aren, mamangku ini jagonya. Hampir setiap hari, Mamang pergi ke kebun untuk mengambil buah aren. Nah, bagi teman yang belum tahu, caruluk adalah bahasa kami orang Banten untuk menyebut buah aren. Cara mengambilnya dengan menggunakan sigai atau tangga bambu. Awas, hati-hati Mang. Oh iya teman, memotong buah caruluk bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan memotong perlonjor atau pertandan sekaligus. Pamanku lebih memilih perlonjor, katanya sih supaya lebih mudah diangkut. Dalam satu lengan atau satu tandan, biasanya terdapat lebih dari 50 lonjor caruluk. Banyak banget ya teman. Ingat kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Teman di rumah setuju kan? Ayo lang, kumaneh mawa ieu nya anu saeutik engke Mamang anu mau loba nya. Ayo hai babarengan. Sok. Ayo teman, semangat! Tanggungan atau pikulan adalah alat yang biasa kami gunakan untuk mengangkut caruluk. Jalan setapak ini tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Jadi cara mengangkutnya hanya dengan cara dipikul. Hati-hati teman, jangan sampai terkena getahnya ya. Gatelnya nggak tahan. Hehehe. Ini dia tempat biasa Mamang merebus caruluk menjadi cangkaleng atau kolang-kaling. Sebelum direbus, buah caruluk harus dipisahkan dari tangkainya supaya lebih cepat matang saat merebusnya. Caruluk akan matang setelah direbus kurang dari 1,5 jam. Ciri buah caruluk yang sudah matang jika warna kulitnya sudah berubah menjadi coklat. Oh iya teman, sejak dulu kampungku sudah terkenal sebagai penghasil cangkaleng. Banyak pembeli dari luar daerah datang ke sini untuk mendapatkan cangkaleng kualitas super. Terutama saat bulan puasa seperti sekarang. Setiap hari, kebun caruluk tak pernah sepi. Kegiatan mengolah caruluk biasa dilakukan dari pagi sampai sore hari. Nah, ini nih hasilnya, cangkaleng atau kolang-kaling. Siapa yang mau? Ayo, datang ke kampungku. Teman, kami tinggal di Desa Cibarengkok, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten. Kampungku berjarak kurang lebih 30 km dari ibu kota kabupaten. Meski tidak terlalu jauh, tapi memerlukan waktu 3 jam lebih untuk sampai di sini. Karena banyak sekali jalan yang rusak yang harus kami lewati. Untuk menghasilkan cangkaleng terbaik, salah satu rahasianya terletak saat proses pengolahan. Cangkaleng hasil rebusan harus dipipihkan dengan cara menggeprek atau dipukul satu persatu seperti ini. Cangkaleng yang sudah dipipihkan dan direndam lebih dari 5 hari, bentuknya terlihat lebih besar dan menarik. Cangkaleng memang harus direndam dan dicuci berulang kali teman, supaya empuk dan tidak gatal. Nah, ini nih cangkaleng yang sudah siap diolah. Teman, ada banyak ragam olahan berbahan utama cangkaleng. Salah satunya adalah manisan cangkaleng.
Bolang gulana gara bawa ka dieu, nya caina geus ngagolak, rek diasupkeun ku bibi. Tungguan Bi. Caranya dengan merebus cangkaleng bersama dengan gula pasir. Cara ini tidak hanya membuat cangkaleng menjadi lebih manis, tapi juga membuatnya tahan lama. Dari buku yang aku baca, sejak dulu gula menjadi salah satu bahan pengawet makanan. Sama dengan garam, gula mengandung higroskopis atau kemampuan menyerap air, sehingga akan mematikan bakteri pada makanan. Proses penggulaan ini akan berakhir setelah air mengering. Awas panas Kak, pelan-pelan ya. Untuk proses pengeringan, kami biasa menjemurnya langsung di bawah terik sinar matahari. Supaya lebih cepat kering, sengaja kami susun berjarak seperti ini. Ulang yang tos sadayana ya gerak. Dapat di situ yuk. Ayo. Ayo angkat. Awas lauran kada laku. Sayu. Manisan cangkaleng akan kering setelah dijemur lebih dari 2 hari. Nah, ini nih manisan cangkaleng kering yang bisa bertahan lebih dari 1 minggu. Wah, Bibi mau buat apa lagi ya? Ada tepung aci, gula merah, gula pasir, aneka buah segar, dan manisan cangkaleng. Hayo, ada yang bisa tebak tidak? Bibi mengajak kami membuat bubur sayur cangkaleng. Begini caranya. Pertama, siapkan bahan-bahannya, yaitu gula merah yang dihaluskan dan adonan bubur. Nah, kalau Kak Nia bertugas membantu Bibi menyiapkan adonan bubur sayur. Caranya dengan melarutkan tepung aci dengan air panas. Kemudian diadon sampai kalis. Setelah itu dibuat bulatan dan diisi dengan gula merah. Untuk memastikan bubur sayur matang merata, kami harus membuat bulatan sama besar. Wih, jadi mirip bakso mini ya teman. Oh iya teman, bubur sayur kami kali ini akan dibuat spesial untuk berbuka puasa nanti. Kami akan menambahkan potongan buah segar. Ada melon, buah naga, buah pir, dan pepaya. Ilang ya geus saeur tah gara kadi tu gara dikulup jeung teh Nia. Terakhir, bulatan mentah bubur sayur akan kami rebus sampai matang. Dengan api yang stabil, bubur sayur akan matang setelah direbus kurang lebih 15 menit. Tandanya jika bubur sayur sudah mengapung. Seperti ini. Yuk Kak, kita angkat. Nah, ini dia teman. Buah bubur sayur ala si Bolang. Siapa mau coba? Eits, sabar ya. Waktu buka puasa sebentar lagi kok. Ayo, cepat. Kita sudah terlambat nih. Awas, hati-hati kepleset ya. Teman, kami sedang menuju ke kampung sebelah. Ya, kalah deh. Teman, ini adalah salah satu cara ngabuburit ala kami si Bolang Cibarengkok, yaitu dengan bermain kucing-kucingan. Begini cara permainannya. 2 pemain berperan menjadi kucing dan tikus, sedangkan pemain lainnya bertugas menjadi pagar pembatas. Aku kebagian menjadi kucing dan Rehan menjadi tikusnya. Selanjutnya, kucing harus berhasil menangkap tikus. Tapi nggak mudah teman, karena tikus bisa bersembunyi dengan masuk atau keluar pagar pembatas. Aku tidak boleh menyerah. Hop! Hore! Berhasil!
Akhirnya tiba juga saat berbuka. Yuk teman, langsung cicipin menu spesial buatan sendiri. Segar. Buah bubur sayur cangkaleng ini pas banget jadi menu berbuka puasa teman. Selain segar, rasa manis dari manisan cangkaleng bikin tenaga pulih seketika. Mantap deh. Ayo Kak, tambah lagi. Jangan malu-malu. Ayo cepat, kita sudah ditunggu Bibi. Teman, Bibi meminta kami pergi ke kebun. Ada bahan olahan makanan yang harus kami ambil sekarang. Cepat, lewat sini. Nanti tungguan atuh udah tak apal jalana ieu kumaha nyasar we engke kumaha. Ieu belah dia ya kebona ya. Eta. Oh eta. Oh gerak dia. Ini nih, kebun trubuk milik Bibi. Sudah banyak yang bisa dipetik. Trubuk atau tiwu endok hanya dipanen setahun sekali dengan waktu panen yang tidak sama. Tanaman mirip tebu ini bisa dipetik jika sudah berumur minimal 5 bulan. Tandanya jika sudah mentes, yaitu sebutan kami untuk menyebut batang trubuk yang sudah berisi. Nah, seperti ini nih. Jika diperhatikan, trubuk mentes memiliki tangkai daun yang berjarak minimal 1 jengkal. Berbeda dengan trubuk muda yang lebih rapat. Oh iya teman, jika kami orang Banten menyebutnya tiwu endok, berbeda dengan orang Jawa Timur dan Jawa Tengah yang menyebutnya tebu endok. Tapi, apapun namanya, setelah dimasak, rasanya tetap juara. Lang, geus ieu geus loba lang sakieu ge ayo mending geura uwi geura masak ayo. Ayo sadana ayo geura uwi ayo. Teman, ada banyak olahan makanan yang bisa dibuat dari bahan trubuk. Dari mulai sayur trubuk, sambal trubuk, sampai buras trubuk. Nah, kali ini Bibi mau buat buras isi trubuk. Yuk lihat cara membuatnya. Sebelumnya trubuk harus dikupas dan diambil isinya. Begini caranya. Selain trubuk, siapkan bumbu seperti cabai, bawang, dan kemiri. Semua bumbu dihaluskan dengan cara diulek. Setelah semua bahan siap, selanjutnya trubuk dimasak dengan cara disangrai bersama bumbu halus. Diamkan sampai mengeluarkan aroma sedap. Masakan ini nanti akan kami isikan ke dalam buras untuk dikukus. Sengit. Hayang mana? Hayang. Hayang ke heula. Bola bantuan Tenia ka di ditu tuh pang itu kan pangukurkeun Tenia bantuan nyian buras. Bangun be. Yuk Kak, aku bantu ya. Teman, buras dibuat dari bahan beras yang dimasak bersama dengan santan kelapa. Biar menarik, aku dan Kak Nia akan menambahkan pewarna alami. Warna hijau aku buat dari bahan daun pandan yang dihancurkan sampai mengeluarkan cairan. Sedangkan untuk warna kuning, Kak Nia membuatnya dari bahan kunyit atau kunir. Bibi bilang, selain menjadi bahan alami pewarna makanan, kunir sekaligus akan memberikan aroma sedap pada masakan. Buras identik dengan rasa yang gurih. Semakin banyak dan kental santan kelapanya, rasa burasnya akan semakin gurih dan nikmat. Ayo lang geus ieu mending geura bawa ka ditu urang geura olahkeun. Ayo teh. Ayo bawa tanah ayo. Buras dimasak dengan cara merebus beras bersama dengan santan kelapa. Jangan lupa tambahkan pewarnanya ya Kak. Sama seperti cara memasak dodol dan jenang, buras harus diaduk terus sampai matang. Dengan api besar dan stabil,
Buras akan matang setelah direbus lebih dari 30 menit. Tandanya kalau air santan semakin habis. Meskipun butiran berasnya masih agak keras, buras sudah bisa diangkat. Selanjutnya, kami akan membungkusnya dengan daun pisang dan menambahkan tumis terubuknya. Gampang kan? Terakhir, buras harus dikukus. Ada 2 alat kukus yang biasa kami gunakan, yaitu seeng dan panci kukus. Keduanya punya fungsi yang sama, tapi bentuk yang berbeda. Kalau teman di rumah, lebih pilih yang mana? Aku sih pilih dua-duanya. Nah, ini dia teman. Buras terubuk. Salah satu olahan makanan tradisional dari kampungku. Selain buras terubuk, ada satu lagi kue yang harus kami buat. Namanya kue cauka jepit. 2 jenis kue ini akan kami hidangkan pada acara Rasul Kampung nanti malam. Yuk teman, kita mulai membuatnya. Bahannya ada tepung beras, gula pasir, minyak, garam, dan cau atau pisang. Kakak memilih jenis pisang nangka. Katanya sih karena lebih manis dan teksturnya cocok jika dimasak dengan cara digoreng. Selain pisang, Bibi dan Kak Nia akan menyiapkan adonan pembungkusnya. Caranya dengan mencampurkan tepung, gula pasir, telur ayam, dan sedikit minyak goreng. Semua bahan kemudian diadon sampai kalis. Teman di rumah, ada yang suka warna merah tidak? Atau hijau? Kalau aku sih lebih suka warna kuning. 3 warna ini kami campurkan pada adonan yang terpisah. Setelah kalis, selanjutnya adonan dipipihkan menggunakan bambu. Caranya dengan dileak atau digiling. Ayo, Kak, semangat! Setelah pipih, kemudian adonan kami cetak dengan bentuk mirip koin. Nah, seperti ini. Gampang kan, teman? Teman, cauka jepit artinya pisang terjepit. Nah, ini nih kenapa kue ini dinamakan demikian. Pisang yang sudah dipotong, kami jepit dengan 2 adonan pipih tadi. Selanjutnya merekatkannya dengan cara melipat kecil seperti ini. Hampir mirip seperti cara melipat kue pastel. Bedanya jika pastel berbentuk setengah lingkaran, kue cauka jepit 1 lingkaran penuh. Baru deh, terakhir kami akan menggorengnya sampai matang. Dari bahan, kue ini hampir mirip dengan kue molen. Hanya saja bentuk dan tampilannya yang berbeda. Cepat angkat, Kak. Awas, jangan gosong ya. Ini dia teman, kue cauka jepit. Kue legit ternyah ala si Bolang. Teman, ini adalah salah satu tradisi warga desaku. Kami menyebutnya Rasul Kampung. Acara ini sebagai wujud kebersamaan warga dengan mengucap syukur dan doa bersama. Kebetulan kali ini acaranya bertepatan dengan bulan Ramadan. Jadi hidangannya lebih beraneka ragam. Sok, mangga Pak, di armaman ya. Makanan. Hatur nuhun. Selamat makan. Ayo Paman, silahkan dicobain kue buatan kami. Ada buras terubuk dan kue cauka jepit. Teman, sampai di sini dulu petualangan kami hari ini. Sampai jumpa di cerita si Bolang dari daerah yang lain. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang. Dadah! Teman-teman, sebelum kita ngebolang, kita harus ingat 3M. Memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ini buat kamu, Kal. Ini buat kamu, Cuk.
Ayo teman-teman, kita ngebolang. Ayo.